Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Madefata Salasabil. Saya dari kelas TM1A akan mempresentasikan atau menampilkan materi teknik pengelasan dan sambungan. Pengelasan atau welding adalah salah satu teknik penyambungan dua buah logam atau lebih dengan pemanasan sampai logam induk mencair dan menyatu dalam keadaan dingin. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk berhasilnya penyambungan pengelasan. Yang pertama, bahwa benda padat tersebut dapat mencair atau lebur oleh panas. Yang kedua, bahwa antara benda-benda padat yang disambung tersebut terdapat kesesuaian sifat lasnya sehingga tidak dapat melemahkan atau menggagalkan sambungan tersebut. Yang ketiga, bahwa cara penyambungan sesuai dengan sifat benda padat dan tujuan penyambungannya. Definisi las. Berdasarkan definisi dari DIN Daud Industri Nomen, las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Adapun sumber-sumber panas untuk pengelasan dihasilkan dari proses-proses di bawah ini. Suhu yang dihasilkan berkisar dari yang terendah hingga yang tertinggi, seperti 1. Bahan bakar minyak yang dapat menghasilkan panas beberapa ratus untuk pengelasan dan titik lebur rendah. Yang kedua, campuran zat asam dengan gas pembakar seperti asetilin, propan, hidrogen. Panas yang dihasilkan dapat mencapai titik lebur baja sekitar 1370. 3. Busur nyala listrik. Panas yang dihasilkan dari busur listrik ini sangat tinggi, jauh di atas titik lebur baja. Yang keempat, tahanan listrik dan induksi listrik panas yang dihasilkan cukup tinggi sehingga dengan mudah dapat mencairkan baja. Yang kelima, busur nyala listrik dengan gas pelindung. Pada pengelasan ini biasanya peka terhadap proses oksidasi. Yang keenam, sinar infrared dan reaksi kimia eksotermis. Yang ketujuh, ledakan bahan mesiu CAD explosion yang dapat menghasilkan panas sangat tinggi. Yang kedelapan, getaran ultrasonik, sinar laser, dan pemboman dengan. Adapun beberapa faktor persiapan yang harus dilakukan antara lain: yang pertama, faktor manusia; yang kedua, faktor prosedur dan cara kerja; yang ketiga, faktor bahan atau material, jenis, cara, peralatan, dan bentuk serta ukuran-ukuran; yang keempat, faktor peralatan; yang kelima, faktor alam dan maksud tujuan; yang keenam, faktor resiko dan hasil perhitungan atau pengukuran. Cara-cara pengelasan. Secara konvensional, cara-cara pengelasan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, klasifikasi berdasarkan kerja; yang kedua, klasifikasi berdasarkan energi yang digunakan. Klasifikasi berdasarkan energi dibagi menjadi tiga, yaitu las listrik, las kimia, dan las mekanik. Sedangkan klasifikasi berdasarkan kerja dibagi menjadi tiga, yaitu las cair, las tekan, dan las patri. Berdasarkan klasifikasi kerja, pengelasan dapat dibagi dalam tiga kelas utama, yaitu pengelasan cair, pengelasan tekan, dan pematrian. Yang pertama, pengelasan cair adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik
atau sumber api gas yang terbakar. Yang kedua, pengelasan tekan adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan dan kemudian ditekan hingga menjadi satu. Yang ketiga, pematrian adalah cara pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan paduan logam yang mempunyai titik cair rendah. Dalam hal ini, logam induk tidak turut mencair. Klasifikasi dari cara pengelasan. A. Pengelasan cair. Contohnya las gas, las listrik terak, las listrik gas, las listrik termis, las listrik elektron, las busur plasma. Adapun pengelasan tekan, contohnya las resistensi listrik, las titik, las penampang, las busur tekan, las tekan, las tumpul tekan, las tekan gas, las tempa, las gesek, las ledakan, las induksi, dan las ultrasonik. C. Las busur, contohnya elektroda terumpan. D. Las busur gas, contohnya las MIG dan las busur CO2. E. Las busur gas dan flux, contohnya las busur CO2 dengan elektroda berisi flux, las busur flux, las elektroda berisi flux, las busur flux, las elektroda tertutup, las busur dengan elektroda berisi flux, las busur terendam, las busur tanpa pelindung, elektroda tanpa terumpan, dan las TIG atau las Wolfram gas. Berikut ini adalah tipe atau contoh-contoh sambungan pada las. Berikut ini adalah arti singkatan simbol pada las. Berikut ini adalah posisi saat mengelas. Cacat las yang tidak dapat dilihat. Jenis-jenis kesalahan pengelasan yang tidak dapat dilihat dengan mata hanya dapat dideteksi dengan menggunakan radiografi dan ultrasonik. Adapun jenis-jenis kesalahan tersebut antara lain slack lines, internal longitudinal crack, internal long transverse crack, incomplete penetration, incomplete fusion, internal porosity, blowhole, root concaving, surface concaving, fault of junction, root high claw, alignment porosity, excessive penetration, interpass cold lap, heavy metal inclusion. Adapun cara-cara penanggulangan kesalahan pada proses pengelasan antara lain undercutting. Cara mencegahnya, berikan pendinginan benda kerja, turunkan ampere, ayunan elektroda harus sesuai ampere, atur kedudukan elektroda. Yang kedua, overlapping. Cara mengatasinya, naikkan arus las, jarak elektroda dengan benda kerja, sesuaikan kecepatan pengelasan. Yang ketiga, porosity. Cara mencegahnya yaitu simpan elektroda di tempat yang aman, bersihkan benda kerja, gunakan elektroda yang sesuai, gunakan pengaman udara yang masuk. Yang keempat, slack
inclusion. Pembersihan setiap lapisan terak setelah proses pengelasan. Yang kelima, angular deformation. Cara mencegahnya, atur sudut lasan yang memadai sebelum pengelasan. Gunakan gojik, lakukan stress releasing setelah pengelasan. Yang keenam, misalignment. Caranya, atur jarak benda yang akan disambungkan harus rata dan sejajar. Jarak kelas cantum agar disesuaikan dengan tebal plat yang akan dilas. Yang ketujuh, cracking. Cara mencegahnya, gunakan elektroda yang sesuai. Lakukan stress relation setelah pengelasan. Lakukan pemanasan pendahuluan sebelum dilas. Yang kedelapan, rigi-rigi penembusan terlalu tinggi. Caranya, atur kecepatan pengelasan. Lubang kunci jangan terlalu besar. Turunkan ampere atau ganti elektroda. Yang kesembilan, rigi-rigi tidak tembus. Caranya, naikkan arus las atau ampere. Sesuaikan kecepatan dan pengelasan dengan cairan yang terbentuk pada waktu pengelasan. Usahakan selalu terbentuk lubang kunci sepanjang rigi-rigi lapisan pengelasan. Spatter panjang busur listrik kira-kira sama dengan diameter elektroda. Turunkan ampere, gunakan polaritas yang sesuai, ganti elektroda. Lubang-lubang halus terjadi disebabkan karena 1. Pelepasan gas karena perbedaan batas kelarutan antara logam cair dan logam padat pada suhu pembekuan. Kedua, terbentuknya gas karena reaksi kimia dalam logam las. Ketiga, karena penyusupan gas ke dalam atmosfer busur. Daerah las dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, logam lasan, yaitu logam yang mencair dan membeku selama waktu pengelasan. Yang kedua, daerah gas, yaitu logam dasar yang selama pengelasan mengalami siklus termal, pemanasan dan pendinginan cepat. Yang ketiga, logam induk, bagian logam di mana panas pengelasan tidak menyebabkan perubahan struktur dan sifat. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.